Oke, apakah sebenarnya bahasa itu mempengaruhi cara berpikir di suatu, tempat atau suatu masyarakat? Jadi, bisa kita lihat bersama bahwa kalau dunia yang kita lihat sekarang, warna, arah, bahkan emosi, mungkin sebenarnya bukan milik realitas, tapi milik bahasa mungkin kita sering anggap bahwa bahasa cuman alat komunikasi, tapi gimana kalau semisal, bahasa justru itu adalah alat atau cara berpikir suatu masyarakat? Nah, dan tanpa sadar, bahasa yang kita pakai sehari-hari gitu ya, sedang membentuk cara kita melihat dunia. Nah, dari tesis tersebut bahwa sebenarnya apakah sebenarnya bahasa tersebut membentuk cara berpikir suatu masyarakat, saya mencoba hal tersebut, eee, ambil contoh kasus sederhana dalam bahasa Inggris, time is money. Nah, sedangkan kita biasanya menghabiskan waktu, menyanyiakan waktu, berinvestasi di waktu, berbeda dengan time is money dalam kata bahasa Inggris. Eee, Kalau dalam bahasa Indonesia atau secara Indonesianya biasanya dikatakan seperti, "Waktu bisa lebih cair, seperti nanti aja, sebentar lagi, besok-besok juga bisa." Jadi ada kelenturan budaya yang mencerminkan kelenturan bahasa. Jadi dapat, mungkin kita lihat bersama bahwa dalam memandang waktu, terjadi perbedaan, perspektif dalam artian atau penggunaan bahasa tersebut. Eee, Dalam teori Sapir-Whorf, bahasa itu bukan sekedar alat bicara, tapi kerangka berpikir. Kata-kata yang tersedia, dalam suatu bahasa menentukan hal apa yang bisa kita pikirkan dengan mudah, dan hal apa yang bahkan sulit dibayangkan. Bahasa Inuit punya banyak kata untuk salju, karena mereka hidup bersama salju. Bahasa Jepang punya berbagai tingkat kesopanan, karena mereka hidup dalam sistem sosial yang sangat memperhatikan hierarki. Dan kita ambil contoh dalam bahasa Jerman, ia penuh dengan kata majemuk yang sangat kompleks, presisi, dan konseptual. Coba dengarkan ini, Weltanschauung, cara pandang terhadap dunia, atau Zeitgeist, semangat zaman. Kata-kata ini bukan cuma istilah tapi konsep berpikir. Dan dalam bahasa Jerman, konsep-konsep seperti ini hidup, berkembang, dan melahirkan pemikir-pemikir besar seperti Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, dan juga Einstein. Apakah memang sebenarnya kebetulan bahwa bahasa yang presisi, logis, dan berlapis ini mempengaruhi munculnya pemikir-pemikir besar di abad pertengahan, atau eh, lahirnya eh, pemikir-pemikir ini di masyarakat menghasilkan ya pemikir-pemikir besar tersebut, atau justru karena bahasa itu sendiri melatih cara berpikir mereka? Dalam bahasa Jerman misalnya, menempatkan kata kerja di akhir kalimat bawahan. Ia memaksa otak menahan informasi, berpikir sistematis sebelum berbicara, seolah-olah bahasa bahasa ini melatih otak untuk berlogika sebelum bereaksi. Mungkin inilah mengapa banyak orang besar dari Jerman, karena bukan hanya tentang berpikir dalam bahasa Jerman, tapi melalui bahasa yang menuntun suatu kejelasan dan kedalaman dari suatu makna. Tapi di sisi lain, setiap bahasa membawa kebebasan sekaligus batas. Jadi, eee, Wittgenstein pernah bilang seperti ini, "Die Grenzen meiner Sprachbedeuten die Grenzen meiner Welt," atau batas bahasaku adalah batas dunia. Kalau begitu, setiap kali kita belajar bahasa baru, kita sebenarnya sedang memperluas dunia kita. Jadi, kita mulai memahami cara lain untuk memaknai waktu, perasaan, dan realitas. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah bahasa sebenarnya mempengaruhi cara kita berpikir, tapi sejauh mana sih kita sudah bersedia memperluas bahasa kita agar semesta pikiran kita juga ikut bertumbuh.